Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika. Pada semester 2 kali ini kita akan fokus pembelajaran kita pada salah satu cabang ilmu matematika yang terbesar, yaitu adalah kalkulus. Sebelum masuk ke dalam kalkulus, kita akan mulai dulu dari dasar dari kalkulus itu sendiri yang kita sebut dengan limit. Oke, without further ado, kita masuk saja langsung ke dalam materi kita pada hari ini. Kita switch ke whiteboard kita dulu. Oke, di layar kalian sudah saya tampilkan suatu grafik dari fungsi Y sama dengan 1 per X. Ini adalah fungsi yang sangat-sangat familiar. Y sama dengan 1 per X. Kalau kalian ingat, saya pernah mengatakan bahwa tidak boleh ada pembagian dengan 0. Maka X tidak mungkin 0, karena tidak boleh ada pembagian dengan 0. Inilah yang kita sebut dengan asimtot. Kalian bisa lihat sini, saya akan gambarkan suatu garis asimtot, yang artinya kurva kita tidak mungkin melewati garis asimtot ini. Kurva kita nggak mungkin melewati garis asimtot ini. Oke, dari sini kita bisa lihat pernyataan saya pertama. Apa yang terjadi dengan kurva kita, apa yang terjadi dengan nilai kurva kita ketika X mendekati infinity atau X mendekati tak hingga. Artinya nilai X akan menjadi sangat besar. Apa yang terjadi dengan nilai kurva kita? Ketika X menjadi sangat besar, maka nilai Y pada kurva kita akan mendekati 0. Ini adalah pernyataan yang pertama. As X approaches infinity, Y approaches 0. Kalian bisa lihat dari kurva ini, ketika X-nya, saya akan kasih tanda merah, ketika X-nya mendekati tak hingga, maka kurva kita di sini akan mendekati 0. Tapi dia tidak mungkin bisa 0 dan tidak mungkin bisa melewati garis 0. Kenapa? Karena X tidak mungkin 0. Oke, sampai sini. Ini adalah pernyataan yang pertama. Maka ketika X mendekati tak hingga, maka kurva kita akan mendekati 0. Di sini biasa saya berikan tanda positif di atas 0 ya, untuk menandakan bahwa kita bergerak dari kiri ke kanan. Kalian bisa lihat di sini, kita bergerak dari X1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Maka ketika X yang mendekati tak hingga, maka nilai Y-nya akan mendekati 0 positif. Kenapa positif? Karena kita bergerak dari kiri ke kanan. Kalian bisa lihat anak panah di sini. Ini adalah pernyataan yang pertama. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Ketika X mendekati nilai negatif tak hingga, apa yang terjadi dengan kurva kita? Negatif tak hingga berarti ada di sebelah sini. Kalau saya taruh X-nya di sini, maka dia akan mendekati negatif tak hingga ada di sebelah sini. Apa yang terjadi dengan kurva kita ketika X yang mendekati negatif tak hingga? Kalian bisa lihat dari gambar kurvanya, sama seperti tadi bahwa nilai Y-nya dari kurva kita akan mendekati 0 juga. Maka di sini Y akan mendekati 0. Saya berikan tanda negatif di atasnya untuk menunjukkan bahwa kita bergerak ke kiri. Dari kanan ke kiri. Kalian bisa lihat ini kita bergerak ke sebelah kiri. Itu kenapa ada tanda negatif di atasnya. Artinya, ketika X mendekati negatif tak hingga, Y akan mendekati 0. As X approaches infinity, Y approaches 0. Jadi bisa kalian lihat di sini, inilah yang kita sebut dengan limit. Limit itu adalah yang sebelah sini. Ini saya akan kasih kotak di sini. Ini yang akan kita sebut dengan limit. Nah, untuk penulisan limit tidak mungkin kalian tulis sepanjang ini kan. Pasti ada notasinya yang mempersingkat kita untuk menuliskan limit ini. Notasinya adalah seperti ini. Kita lihat dari yang pertama dulu ya. Artinya ketika limit X mendekati tak hingga dari 1 per X, itu akan sama dengan 0 positif. Kalian bisa lihat di sini cara bacanya adalah limit ketika X mendekati tak hingga dari 1 per X adalah 0. Bawahnya kita bisa tulis seperti ini. Limit X mendekati negatif tak hingga dari 1 per X, maka nilai fungsi kita akan mendekati 0 negatif. Cara bacanya adalah limit ketika X mendekati negatif tak hingga dari 1 per X adalah 0. Oke, dari sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Jika kita bahasakan, maka limit itu adalah sebuah nilai, a value that a function approaches. A function approach. Artinya, limit itu adalah sebuah nilai yang didekati oleh sebuah fungsi atau kurva. Sebagai analoginya, misalkan kalian sedang mencoba sebuah mobil sport yang memiliki kecepatan maksimum 400 km per jam. Oke, di sini 400 km per jam itu adalah limit dari mobil ini.
Jika kita lihat, maka kecepatan dari mobil ini tidak mungkin lebih dari 400 km per jam. Itulah yang kita sebut dengan limit. Batasan atasnya adalah 400 km per jam. Jika kita lihat dari sisi lain, kalian mengendarai mobil ini, pastilah dimulai dengan keadaan diam. Tidak mungkin kalian mobil lagi jalan, kalian masuk ke dalam mobilnya, kan? Tidak mungkin. Pasti bermulai, diawali saat mobilnya memiliki kecepatan 0. Makin lama kecepatannya bertambah, sampai dia mendekati 400 km per jam. Ketika dia sudah sampai mendekati 400 km per jam, dia tidak bisa lebih dari 400 km per jam. Karena itu adalah limit dari mobil tersebut. Ini adalah analogi sederhana dari sebuah limit. Oke, untuk bisa lebih jelas kembali, mari kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita masuk ke dalam contoh berikutnya. Kita mulai dengan yang mudah saja. Misalkan, saya punya fungsi kurva Y sama dengan X plus, let's say X plus 1 aja biar gampang. Kita bisa gambar kurva ini dengan sangat mudah. Akan saya gambar di sebelah sini. X plus 1 Oke, kita masuk ke dalam contoh berikutnya. Kita mulai dari contoh yang mudah saja. Misalkan saya punya fungsi, yaitu adalah Y sama dengan X plus 1. Kita bisa gambar fungsi ini dengan sangat mudah. Kan saya gambar di sini, kurang lebih gambarnya akan menjadi kurang lebih seperti ini ya. Di sini adalah 1. Oke, ini adalah gambar dari fungsi, kita gambar fx sama dengan X plus 1 atau Y sama dengan X plus 1. Mari kita evaluasi limit dari fungsi ini. Misalkan, saya akan tulis seperti ini. Limit X mendekati 0. Saya kasih tanda di atas ini adalah 0 positif. Tadi artinya apa kalau positif? Kalau positif kita bergerak dari kiri ke kanan. Apa yang terjadi dengan fungsi kita? Apa yang terjadi dengan fungsi kita ketika nilai X mendekati 0? Kita bisa lihat ke sini, mendekati 0 dari mana? Positif, oh kiri ke kanan. Maka kita mulai ketika dia mendekati 0 dari kiri ke kanan. Ketika X mendekati 0, maka nilainya adalah, saya akan kasih warna di sini. Mungkin kasih warna biru di sini. Nilainya akan mendekati 1. Oke, saya akan tulis di sini, mendekati 1. Atau bahkan di sini 1. Tapi sebentar kita bilang mendekati 1 dulu di sini ya. Kalian bisa lihat di sini, ketika X mendekati 0 dari kiri ke kanan, nilai fungsi kita atau fx kita atau y kita mendekati 1. Oke, jangan lupa tadi masih ada kanan ke kiri. Ya nggak? Kita lihat di sini. Apa yang terjadi ketika limit X mendekati 0 negatif dari fungsi kita? Apa yang terjadi dengan fungsi kita, fungsi fx kita, ketika nilai X-nya mendekati 0 jika dilihat dari kanan ke kiri? Dari kanan ke kiri, maka saya akan gambar di sini, kita akan gunakan warna hijau. Dari kanan ke kiri akan kurang lebih menjadi seperti ini. Kita lihat dari kanan ke kiri. Oh, ketika X yang mendekati 0, dari kanan ke kiri, fungsi kita, fx kita, y kita akan mendekati nilai 1. Kalian bisa lihat di sini bahwa keduanya sama-sama mendekati nilai 1. Kalian bisa lihat di sini bahwa keduanya sama-sama mendekati nilai 1. Oleh karena itu, kita bisa bilang bahwa limit fungsi kita adalah mendekati 1. Jadi, intinya di sini kalian harus lihat, jika kita dekatkan dari kiri ke kanan, nilai limitnya harus sama dengan nilai limit ketika kita dekatkan dari kanan ke kiri. Positif di sini dengan negatif di sini harus menghasilkan nilai yang sama, dalam kasus ini 1. Dari sini maka bisa kita tulis kesimpulannya seperti ini. Limit X mendekati 0 dari fungsi kita sama dengan 1. Kalian lihat di sini saya sudah tidak menggunakan plus dan minus lagi. Di sini saya hilangkan karena di sini menandakan bahwa kita dekatkan dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri nilainya sama, yaitu 1. Inilah yang kita sebut dengan limit X mendekati 0 dari fungsi kita adalah 1. Limit X mendekati 0 dari fungsi fx adalah 1. Nah, untuk membuktikan lebih lanjut, biasa kita gunakan tabel pembuktian. Apa sih yang dimaksud dengan tabel pembuktian? Adalah kita menguji fungsi ini dengan tabelnya. Oke, misalkan seperti ini. Saya akan mulai menggunakan tabelnya di sebelah sini. Oke, pertama adalah kita lihat. Kita bikin tabel seperti ini dulu. Di sini adalah X-nya,
kemudian di sini adalah fx-nya. Nah, biasanya kita taruh nilai x yang ingin kita tuju di tengah. Let's say di sini 0. Maka saya akan tulis 0 di sini. Kemudian saya beranjak ke kanan dan ke kiri. Saya tambahkan misalkan di sini 0,1. Kalau ke kanan, dia menjadi positif, tambah besar toh, ya nggak? Kiri ke kanan, makanya tadi saya bilang positif. Di sini kemudian akan menjadi 1, di sini akan menjadi 2, dan seterusnya. Sekarang kita ke kiri. Oke, sekarang kita dekatkan dari kanan ke kiri. Kalau kita lihat kanan ke kiri, berarti dia tambah negatif, tambah kecil. Ya nggak? Itu kenapa tadi saya kasih tanda negatif. Oke, di sini kita coba mulai dari 0 tambah kecil yang mendekati 0 adalah negatif 0,1. Let's say negatif 0,1. Kemudian di sini kita bisa mulai negatif 1. Kemudian di sini bisa negatif 2. Untuk jenjangnya berapa? Jenjangnya sebenarnya bebas. Tapi kalau kalian bisa lihat di sini, saya gunakan perbedaan 0,1 dan 0,1. Ini untuk yang mendekati. Kemudian ke sampingnya saya pakai difference-nya, bedanya itu 1. Negatif 1 ke negatif 2 kan bedanya 1. 1 ke 2 negatif 1. 1 ke 2 bedanya 1. Bebas, kalian bisa pakai angka berapapun, tapi yang pasti yang dekat dengan tengah ini harus bedanya kecil ya. Kalian bisa lihat 0 ke 0,1 kan bedanya kecil banget. 0 ke negatif 0,1 juga bedanya kecil. Jadi kita untuk mengujinya, selebihnya bebas dengan angka berapapun. Yang penting sesuai dengan ini ya, kalau kanan dia tambah besar, kiri dia tambah negatif. Oke, sekarang kita uji. Tadi kita punya fx-nya itu adalah x plus 1. Ya kan? Sekarang kita lihat, ketika x-nya minus 2, maka nilai fungsi kita adalah minus 2 plus 1, yaitu minus 1. Ketika nilai x-nya minus 1, maka nilai fungsi kita, fx kita adalah minus 1 plus 1 alias 0. Oke, sekarang kita masukkan ketika nilai x kita adalah negatif 0,1. 1 ditambah negatif 0,1, yaitu adalah, kita bisa lihat di sini 0,9. Oke, kita masukkan sekarang 0. Ketika kita masukkan 0, ini kan saya kasih warna yang berbeda. Fx kita ketika x-nya 0 adalah 1. Oke, sekarang kita masukkan 0,1 ke dalam fungsi kita. Kita masukkan di sini, saya akan menggunakan warna hijau. Ketika kita masukkan 0,1 ke dalam fx x plus 1, maka nilai fungsi kita akan menjadi 1,1. Ketika kita masukkan x sama dengan 1, maka nilai fungsi kita 2, di sini nilai fungsi kita 3. Kalian bisa lihat di sini, negatif 1, 0, 0,9. Ini mendekati 1. Ya nggak? Kalian bisa lihat ini mendekati 1. Kalian lihat ini dari kiri ke kanan, dia mendekati 1. Ini yang tadi saya bilang di sini. Dari kiri ke kanan, mendekati 1. As x approaches 0, dari kiri ke kanan, nilai fungsi kita mendekati 1. Yang hijau, kalian lihat, yang hijau kita bilang tadi dari kanan ke kiri. Berarti dari kanan ke kiri. 3, 2, 1,1. 1. Dia juga sama-sama mendekati 1. Jika kita lihat dari kanan ke kiri, dia sama-sama mendekati 1. Ini yang hijau di sebelah sini. 0 negatif, artinya dari kanan ke kiri, mendekati x sama dengan 0. Dia sama-sama mendekati 1. Maka nilai yang tengah ini, yang kita sebut dengan limitnya. Limit x mendekati 0 dari fungsi fx. Jadi dari kanan ke kiri harus sama. Jika dia berbeda, jika kanan ke kirinya berbeda, maka dia bukanlah sebuah limit. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam contoh yang selanjutnya. Oke, kita masuk contoh kedua. Contoh kedua ini sedikit berbeda. Kalau kalian lihat grafiknya ada 2 garis di sini. Ada 2 fungsi di sini. Maksudnya apa sih fungsi ini? Maksudnya apa sih ini yang saya kasih tanda merah di sini? Maksudnya apa? Kalau ada 2 fungsi, maksudnya adalah seperti ini. Ketika nilai x-nya lebih kecil sama dengan 2, maka kita gunakan fungsi yang atas, x plus 1. Nah, tetapi ketika x-nya lebih besar dari 2, maka kita gunakan fungsi yang bawah, yaitu x minus 1. Jadi di sini ada 2 fungsi. Kapan pakai yang mana, fungsi yang mana kita gunakan adalah tergantung dari nilai x-nya. Ketika dia di bawah 2, maka gunakan fungsi yang pertama. Saya kasih tanda hijau di sini ya. Ini fungsi yang pertama. Jika dia lebih dari 2, maka kita gunakan fungsi yang kedua. Saya kasih tanda biru di sini sebagai fungsi kedua. Kalian bisa lihat gambarnya, grafiknya adalah di sebelah sini. Ketika dia lebih kecil dari 2, maka kita gunakan garis yang merah. Yang merah ini adalah x plus 1. Sedangkan yang biru adalah kita gunakan ketika nilai x-nya lebih besar dari 2. Di sini x minus 1.
Jadi ketika dia lebih besar dari 2, maka kita gunakan X minus 1. Ketika dia lebih kecil dari 2, maka kita gunakan X minus 1. Oke, sekarang kita lihat ke dalam soalnya. Soalnya adalah yang A, tentukan limit X mendekati 1 dari fx. Maka di sini kita bisa lihat X mendekati 1 dari fx. Kita mulai dari grafik aja ya. Nanti tidak perlu kalian gambar, untuk mengerjakan tugas tidak perlu menggambar, tapi gunakan tabelnya saja. Oke, limit X mendekati 1 dari fx. Maka bisa kita lihat X mendekati 1 itu ada di sebelah sini. Ketika kita dekatkan dari kiri ke kanan, maka nilainya akan mendekati 2. Ketika kita dekatkan dari kanan ke kiri, nilainya juga akan mendekati 2. Oke, kita coba ya, kita gunakan tabel saja. Di sini, kita gunakan X, fx, yang A. Ini yang A ya. Oke. Mendekati 1 di sini, maka kita kasih jeda aja supaya gampang. Di sini 1,1, di sini 0,9, 0, negatif 1 itu ya. Kemudian di sini kita bisa tulis 2, 3 gitu. Dengan fx-nya tadi kita bisa tulis, karena dia di bawah 2, kita gunakan fx x plus 1. Oke, bisa kita lihat di sini. Ketika x-nya negatif 1, maka fungsi kita akan menjadi 0. Ketika x-nya 0, fungsi kita akan 1. Ketika x-nya 0,9, fungsi kita akan menjadi 1,9. Di sini ketika x-nya 1, fungsi kita 2, nilai fungsi kita adalah 2. Ketika nilai x-nya 1,1, nilai fungsinya adalah 2,1. 2 plus 1, 3, 4. Kalian bisa lihat ke sini, mendekati 2, dari kanan ke kiri mendekati 2, dari kiri ke kanan mendekati 2. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari sini bahwa nilainya, saya kasih tarik ke bawah ya, nilai dari limit X mendekati 1 dari fx itu adalah 2. Kalian bisa lihat dari gambarnya di sini, dia mendekati 2, sesuai dengan gambarnya kan. Ini yang A, kemudian kita coba yang B. Tadi X lebih besar dari 2, kita gunakan yang bawah. Di sini limit X mendekati 3, kalian bisa lihat X mendekati 3, berarti kalau kita lihat dari gambar, seharusnya akan berada di sebelah sini. Dari gambar kita bisa lihat dari kanan ke kiri, dia akan mendekati 2, dari kiri ke kanan dia akan mendekati 2 juga. Oke, sekarang kita coba. Kita gunakan tabel saja. X, fx. Tadi kita tahu fungsinya adalah ketika dia lebih besar dari 2, dia mengikuti fungsi X minus 1 ya. Di sini kita akan mendekati tadi X mendekati 3, maka di tengah sini saya akan tulis 3. Supaya gampang, di sini adalah 3,1, 2,9, 2, 1, ini 4, ini 5. Oke, kita coba. Ketika nilai X-nya 1, maka nilai fungsi kita adalah 1 minus 1, 0. 2 minus 1, 1. 2,9 minus 1 adalah 1,9. Oke, ketika dia 3, maka 3 minus 1 adalah 2. Ketika dia 3,1, 3,1 minus 1 adalah 2,1. 3, 4. Sama seperti tadi, kalau kita lihat dari kanan ke kiri, dia mendekati 2. Kemudian dari kiri ke kanan juga dia mendekati 2. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa di sini limit X mendekati 3 dari fungsi kita adalah 2. Ini kita bisa bilang adalah pembuktian atau cara panjang untuk mencari limit itu sendiri. Nah, tetapi tidak semua ada limitnya. Kalian bisa lihat di sini, akan saya hapus. Kalian bisa lihat ke sini. Ketika X-nya mendekati 2, jika kita lihat dari sini, dari kiri ke kanan, ketika X mendekati 2, nilainya adalah 3. Dari kiri ke kanan, ketika X mendekati 2, nilainya adalah 3. Kalau kita lihat dari kanan ke kiri, yang biru, ketika X-nya mendekati 2, nilai fungsi kita akan menjadi 1. Kalian bisa lihat di sini, dia menghasilkan 2 nilai yang berbeda, 3 dan 1 berbeda. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwa limitnya tidak terdefinisi. Bisa kita katakan bahwa limit X mendekati 2 dari fungsi fx itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Kenapa bisa tidak terdefinisi? Karena bisa kalian lihat dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri itu nilainya berbeda. Jika kalian lihat kiri ke kanan nilainya 3, yang merah sebelah sini. Yang merah sebelah sini ya. Nilainya 3 dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau kita dekatkan dari kanan ke kiri, nilainya adalah 1 yang warna biru di sini. Maka di sini bisa kita katakan karena nilainya berbeda, maka fungsinya atau limit X mendekati 2 dari fungsi kita tidak terdefinisi.
Oke, demikian video pembelajaran hari ini mengenai konsep dasar dari limit. Kalian bisa latihan, akan saya berikan soal latihan untuk mengasah lagi pemahaman konsep kalian terhadap limit ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.